Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 19 Agustus 2021. Saya akan membahas saham untuk besok tanggal 20 Agustus 2021. Baik, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade and Investment tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Yang asli, hanya yang ada highlightnya. Oke teman-teman, hari ini judulnya adalah banyak yang terkoreksi. Baik teman-teman, kita akan lihat dulu kenapa kok hari ini banyak saham pada turun seperti yang teman-teman lihat di sini. Ya, ini di yang biasa saya lihat juga banyak sekali yang turun. Terus kemudian kita tengok dulu di sini market cap 200 juga banyak sekali yang turun ya teman-teman, banyak yang merah sehingga ISG-nya juga tutupnya minus 2%. Tadi kayaknya lebih. Kita akan lihat dulu ISG-nya seperti ini teman-teman. Sudah jebol support-supportnya ya teman-teman. Udah garis yang saya bikin di 6069 jebol. Kemudian di 6038 jebol, dan tadi sudah sempat menyentuh di 5000, supportnya ada di 5977 jebol, sempat turun ya tadi. Terus low-nya di 5961. Jadi closingnya tidak ini berhasil naik di atas support di 5977, closingnya tepat di MA 200 teman-teman, di MA 200. Jadi ini kalau kita lihat nih, kita lihat ke belakang ya, sepanjang yang saya bisa cek seperti ini. Sejak, kalau di data saya kan terbatas nih, sejak 2021 Maret ya, itu IHSG tidak berada di bawah MA 200. MA 200 ini datanya cuma sampai di sini, saya nggak bisa cari lebih. Untuk hari ini itu sempat berada di MA 200-nya. Itu sebelumnya itu pernah tersentuh di Mei. Hampir Mei ini hampir sentuh di MA 200-nya teman-teman ya. Terus naik, terus hari ini dia sentuh lagi di MA 200-nya. Ini krusial ya, krusial. Kalau misalkan besok terkoreksi lagi di bawah MA 200, maka untuk IHSG akan masuk ke bearish zone. Bearish zone adalah yang biasa saya gunakan di bawah MA 200 adalah bearish zone. Jadi kenapa sih kira-kira kok banyak sekali saham yang turun ini? Kira-kira kenapa? Coba kita lihat dulu berita teman-teman. Kita coba lihat dulu berita. Ya, saya bukakan dulu ya. Oke, kita carikan berita dulu, tapering ya, seperti ini. Jadi kenapa sih kok IHSG banyak turunnya? Maksudnya saham-saham banyak yang turun. Ya seperti ini teman-teman, yang teman-teman lihat silahkan buka di portal news. Ini salah satu informasi yang banyak keluar hari ini adalah tapering ya. Tapering the Fed. Tapering apa sih? Tapering tuh ini teman-teman, tapering adalah upaya ya menaikkan suku bunga. Ini caranya ya. Tapering dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga pasar dan yield imbal balik US Treasury Bond ya. Di sini tertulis nih, pada bulan Februari sudah naik yieldnya dan mempengaruhi kondisi market ya. Kondisi market kita lihat dulu di sini. Pada bulan Februari kan dia sudah naik ya. Mulai Februari, ya memang sekitaran Februari untuk US 10-year Treasury Bond ini Januari ini mulai ini ya. Setelah Februari kan naik nih. Nah, teman-teman ingat kan di sekitaran itu kan market saham juga turun ya waktu itu ya, turun. Terus kemudian ketika
ya treasury-nya turun, marketnya membaik lagi seperti itu. Dan memang sampai Juli kemarin kan dia turun menembus MA berapa ini? MA 200-nya ini ya. Terus kemudian ini ada upaya untuk naik lagi seperti itu ya, teman-teman. Nah, perihal perkara tapering apakah akan dilakukan di tahun 2021 saya nggak tahu itu, cuman memang akan berefek ke market bursa global seperti itu teman-teman ya, salah satunya juga di Indonesia. Jadi seperti ini ya, pasar keuangan hari ini tertekan karena sentimen pengetatan kebijakan moneter atau tapering off oleh Bank Sentral Amerika. Seperti ini teman-teman, silakan baca sendiri. Nah, ini juga ada berita yang di sini, silakan teman-teman baca ini. Oke, seperti itu ya. Nah, nih, risalah The Fed yang dirilis tadi malam menunjukkan peluang tapering atau pengurangan pembelian aset oleh The Fed tahun ini sebab inflasi dikatakan sudah mencapai target dan pemulihan ekonomi sudah sesuai dengan ekspektasi atau lebih cepat seperti itu. Memang kondisinya bisa jadi seperti itu teman-teman. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka market saham bisa terpengaruh. Nah, ketika kondisi seperti ini, yang ada adalah ya seperti ini, orang ketika sudah rilis berita, pikiran yang ada di benak pertama kali adalah mungkin keluar dulu seperti itu. Mungkin keluar dulu dari market, dan entah kapan masuknya lagi, nggak tahu. Yang penting keluar dulu, mengamankan modal dulu, mengamankan aset-aset dulu, seperti itu. Ini terlihat di ISG turun sedalam ini, dan juga kalau kita lihat di saham-saham juga turun, teman-teman, saham-saham juga banyak yang turun. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Tadi kepotong karena ada kucing berantem seperti itu, mengganggu sekali. Jadi dalam kondisi seperti ini teman-teman, ini kalau kita lihat candlestick-nya banyak sekali yang sangat-sangat jelek ya teman-teman, sangat-sangat jelek. Kondisi seperti ini memang ya biasanya kalau baru rilis berita yang impact-nya akan besar, seperti itu orang-orang yang sudah pegang barang itu kecenderungan dia akan lepas barang dulu. Seperti itu teman-teman ya. Dan saya sendiri juga sebenarnya dalam beberapa hari ini udah kurang nyaman untuk positioning teman-teman ya. Kurang nyaman untuk positioning, teman-teman bisa lihat hampir semua saham turunnya udah gila-gilaan nih seperti ini ya. Turunnya udah gila-gilaan. Jadi saya rasa saya hari ini nggak akan saya bahas saham yang berpotensi teman-teman. Kenapa? Ya karena kalau teman-teman masih mau lihat analisa, silahkan gunakan analisa video saya sebelumnya. Cari aja support-supportnya. Rata-rata jebol support 2 sampai 1 sampai 2 support di bawahnya. Bahkan ada yang sampai 3 seperti itu. Artinya apa? Artinya ya dalam kondisi seperti ini hampir nggak ada saham yang bagus. Jadi buat apa saya analisa seperti itu? Cuman memang saya ada positioning beberapa saham. Ya ini teman-teman, saya ada positioning beberapa saham yang saya rasa memang masih sangat bagus. Nah ini juga saya bahasnya dari awal, jadi teman-teman ya pasti sudah yang setia mengikuti channel saya pasti juga sudah tahu. Saya sih untuk ini IMJS nih saya nggak tahu ada apa di balik pergerakan IMJS. Cuman secara teknikal saya merasakan ada something di sini karena mulai dari dia keluar dari kuning ini, dia tidak seperti biasa keluar dari kuning terus biasanya balik lagi, tetapi dia keluar dari kuning ini terus dia higher, lebih tinggi, besoknya lebih tinggi dan menembus 3 resistan teman-teman. Walaupun besoknya ada perlawanan turun, saya wajar ya yang merah ini saya pikir karena itu adalah satu resistan volume orang-orang yang di sini. Jadi orang-orang yang di sini ini nyangkut terus dia keluar, wajar. Namun setelah orang itu keluar, buyernya lebih kuat, dia terjadilah seperti ini untuk IMJS. Jadi IMJS ini mungkin ada satu corporate action yang membuat harganya bergerak seperti ini. Kalau kita lihat volumenya juga kenceng untuk IMJS nih. Nah, coba kita lihat IMJS. Mungkin ada sesuatu ya, teman-teman. Ini nggak ada berita ya, terbaru nih nggak ada berita. Mungkin harus cari di web IDX, teman-teman. Harus cari di web IDX.
Kalau saya lihat sekilas sih di grup-grup tadi, saya belum melihat grup ya, grup-grup itu. Apakah mungkin ada yang memiliki berita tentang IMJS, tapi saya rasa ini ada something sehingga pergerakan dari IMJS ini masih sebagus ini. Itu teman-teman. Jadi ini sudah saya bahas dari awal-awal breakout di kuning ini, jadi tidak ada cerita ketinggalan ya, karena memang sudah dibahas dari awal. Nah kemudian ini IMAS nih hari ini mengikuti pergerakan yang cukup tinggi juga dari kebiasaannya. Walaupun saya sendiri biasanya suka trading IMAS, tapi kali ini saya lebih suka IMJS karena kondisinya beda seperti itu. Kalau IMAS-nya hari ini mungkin ikut ketarik kenaikan dari IMJS itu ya teman-teman. Ini untuk kaitan aja seperti itu. Oke, kemudian adalah yang cukup menarik tadi sebenarnya teman-teman adalah Indosat ya. Namun ternyata closingnya dia kembali lagi. Tadi pada saat saya lihat tuh dia di 38 retracement di 6.350-an. Namun kok closingnya ini dia kembali lagi ke area kota ini teman-teman ya. Itu Indosat. Terus kemudian Friend. Nah Friend ini prinsip saya sih, saya masih sangat tertarik dengan Friend ya. Dan ini juga bisa dipakai untuk trading. Artinya di video saya sebelumnya saya sampaikan kalau dia lost doll atau keluar dari 50, ya areanya dia adalah di area-area yang saya bulatin ini. Nah area saya bulatin ini itu tinggal tunggu aja ada price action perlawanan nggak sekiranya dia masuk ke area situ. Dan dia nyentuh di 78 retracement support. Dia ada pantulannya masih berupa doji, masih perlu konfirmasi besok. Terus kemudian Era sudah berada di dasar dari satu blok konsolidasi yang saya bikin ini teman-teman. Dia dalam tren naik ini dia terkoreksi sampai 76 retracement dan itu tepat dia berangkat dari bawahnya. Jadi ini cukup menarik untuk Era ya. Berada di bawah dan rentangnya bisa sampai 650, bahkan kalau kembali ke atas lagi ke 690. Nah, kemudian teman-teman ini Bukalapak. Kalau teman-teman yang ngikutin video saya sebelumnya, bahwa saya itu memantau saham-saham yang IPO, tetapi khusus ya, nggak semuanya, tapi Bukalapak ini memang saya pantau, karena dia cukup unik di hari keberapa IPO dia udah turun, seperti itu. Nah, saya sih punya satu pemikiran ya, biasanya IPO itu paling nggak ada satu agenda kenaikan harga lah seperti itu. Maksud ini nggak ada sama sekali. Apalagi kalau kita lihat IPO-nya 850 ya. 850 tadi sudah 775 udah di bawah ya. Dan saya udah positioning dari sekitar 900 teman-teman sampai hari ini. Jadi ya bolehlah saya berharap ini ada sedikit-sedikit tarikan seperti itu. Nggak banyak sih saya pegang, cuman ngelihat kebiasaannya biasanya tetap ada satu tarikan seperti itu. Saya akan memanfaatkan momen yang singkat seperti itu aja teman-teman. Saya positioning sedikit seperti itu. Nah, terus kemudian nih saya cek juga nih beberapa saham yang kemarin bagus teman-teman. BBTN kemarin bagus ya, udah naik lebih tinggi. Namun demikian kepengaruh kondisi market juga ikut turun. Jadi sebagus apapun kondisi saham, ketika marketnya nggak bagus, dia pasti tetap akan ikut turun seperti itu. Nah, justru sebenarnya kesempatan saat itu adalah kesempatan bagi teman-teman untuk ngumpulin barang-barang bagus. Karena mungkin kan orang-orang ini keluar berita tapering, kita keluar dulu aja seperti itu. Kalau teman-teman mau ngambil barang, ya silahkan. Barang-barang yang teman-teman anggap masih bagus, masih berada di supportnya. Tetapi pesan saya kalau masuk jangan semua. Tapi karena mungkin besok mungkin masih akan turun seperti itu. Karena biasalah kalau baru keluar news, orang-orang akan keluar dulu. Karena juga kalau dilihat seperti tadi di sebelumnya juga pernah kan kondisi dari pasar itu juga turun. Waktu sebentar saya bukakan ini ya teman-teman, nggak bisa saya. Maksudnya saya mau bukakan Google Chrome, nggak bisa, nggak kebuka. Oke, nggak apa-apa. Itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Nggak bisa saya bahas saham karena kondisi kayak gini mau dipaksakan apa seperti itu. Karena teman-teman kalau mau bahas saham yang kemarin bisa gunakan saham-saham yang kemarin. Seperti multipolar semuanya udah turun dalam.
KF pun juga sama ya teman-teman. Seperti ini. Astra juga turun. Astra belum banyak ya turunnya, masih sedikit aja. Java ini kembali lagi, main kembali lagi, 2 support. BBNI kembali lagi ya, Akses juga kembali lagi seperti ini teman-teman. Jadi mungkin besok aja saya bahas untuk saham-sahamnya. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.